Selamat malam PMK, perkenalkan nama gue Aluka. Pengalaman ini gue alamin di tahun 2019. Berhubung gue dapet job nganter orang di sebuah perusahaan, ya udah gue ambil aja job itu. Gue dapet job nganter dua karyawan baru ini ke daerah Bogor, yaitu daerah Gunung Salak. Singkat cerita gue berangkat tuh, siang hari dari Jakarta. Tiba di Gunung Salak itu kira-kira pukul 3 atau 4 sore. Oh iya, gue sampai di Gunung Salak itu masih di kaki Gunung Salaknya. Perusahaan ini punya perumahan gitu ya, atau mes di daerah kaki gunung itu. Sampai di mes, gue istirahat sebentar buat sekedar ngerokok dan ngopi. Ketemu juga mamang di situ yang biasa ngurus komplek atau mes di daerah tersebut. Sambil ngobrol-ngobrol bentar, mamang itu ngomong ke gue, "Mau ngantar karyawan ke atas, A?" "Iya, Mang." "Oh, sampai kelar? Sampai malam dong?" "Nggak tahu juga, Mang. Saya berharap mah cepet kelar pekerjaan di atas, cepet turun deh gitu." "Oh ya udah, hati-hati ya, A." "Iya, Mang, terima kasih." Oke lah, kelar ngerokok, ngopi, ngobrol sebentar, gue lanjut lagi tuh jalan nganter karyawan dua orang itu dengan mobil. Gue nganter mereka tuh sampai atas Gunung Salak. Yang belum tahu kenapa gue bisa antar mereka sampai atas gunung pakai mobil, gue jelasin dulu ya. Perusahaan ini tuh punya jalur pribadi khusus sampai atas Gunung Salak. Kalau yang belum tahu, jalur ini juga pernah dipakai buat evakuasi korban pesawat Sukhoi yang nabrak Gunung Salak waktu itu. Pokoknya perusahaan minyak terkenal lah, pasti pada tahu. Oke, lanjut. Gue jalan tuh lewat jalur tersebut sore hari. Masih cerah lah, belum gelap. Di sepanjang jalur itu, di pinggir jalannya tuh terpasang pipa minyak besar sampai atas gunung. Pemandangannya juga enak banget. Sampai gue lihat tuh, ada macan lewat di atas pipa minyak itu. Beneran macan ya, karena wajar aja di hutan dan gunung. Macan yang hitam, mungkin macan kumbang. Singkat cerita, gue sampai tuh di atas Gunung Salak nurunin karyawan itu. Sampai di atas pun udah gelap, jam 6 atau jam 7-an lah. Jadi mereka itu ada tugas ngebenerin kerusakan di atas. Istirahat sebentar lah, gue ngambil sambil ngerokok, ngilangin suntuk. Gue nungguin rada lama nih, sekitaran 2 jam. 2 jam gak kelar-kelar juga. Akhirnya gue samperin mereka. Gue tanya, "Belum kelar, Mas?" "Belum, Mas, ini kayaknya bakalan kelar sampai besok nih. Mas turun duluan gak apa-apa kok. Kalau nanti udah kelar, kita suruh mamang jemput juga gak apa-apa." "Oh ya udah, Mas, kalau gitu." Oke lah, persiapan mau turun nih gue. Sebelum turun, gue masih nyebat nih. Sambil ngenikmatin rokok, gue sadar, wah anjir, ini malam Jumat ya. Masa gue turun gunung sendirian gelap-gelap, malam Jumat lagi. Di situ gue mulai agak parno. Gue inisiatif nyari orang buat turun gunung. Ketemulah gue sama orang karyawan PLN lagi benerin kerusakan juga di atas gunung ini. Mereka ada 5 orang. Gue inisiatif nyamperin sekedar pengen ngajak turun bareng. Gue samperin lah mereka. "Permisi, Mas, belum kelar kerjanya?" "Belum, Mas, besok mungkin." "Mas nganter karyawan Teflon gitu." Teflon ini nama perusahaan minyak yang karyawannya gue anter ya, jadi gue sebut aja nama perusahaannya Teflon. "Oh gitu, Mas, rencananya saya mau ngajak bareng turun kalau emang udah kelar." "Ya udah, Mas, makasih ya." Gue jawab tuh sambil jengkel sebenarnya, karena gue turun sendirian, gak ada teman. Di situ otak gue pikirannya udah campur aduk lah pokoknya. Agak takut sebenarnya turun sendirian, gelap, malam Jumat, di gunung pula. Udahlah, dengan keberanian yang masih ada, gak apa-apa, gue gas turun juga malam ini sendirian. Gue nyalain tuh mobil, ngelewatin jalur yang gue ceritain tadi. Sumpah ya, gelap banget ini kondisi malamnya. Jadi cuma sorotan lampu mobil gue doang di jalan. Oke. 20 menit berlalu, gue masih di jalur itu. Masih aman nih.
Biar otak gue gak ada kepikiran takut, sambil nyalain musik sih di jalur itu masih aman nih. Biar otak gue gak ada kepikiran takut, sambil nyalain musik di mobil, sambil ngerokok gitulah. Gak lama tiba-tiba di bagian kursi paling belakang mobil gue kedengeran suara yang berisik. Mobil gue nih 3 baris tempat duduk, depan, tengah, dan belakang. Suara berisiknya tuh kayak botol aqua yang dilempar-lempar ke kursi tengah. Gue ketakutan saat itu. Udah panas dingin nih gue. Rokok gue bakar terus biar ngilangin takut gue. Tiba-tiba gue ngerasa tuh ada orang duduk di kursi tengah gue. Tambah takut lah gue dalam hati tuh. Gue gak bakal mau ngelihat kursi belakang. Tapi di saat ketakutan itu muncul rasa penasaran. Saking penasarannya gue, akhirnya gue lihat tuh dari kaca tengah mobil gue. Gue intip pelan-pelan. Dan sumpah gue lemes banget pas ngeliat. Jadi tuh yang gue lihat ada cewek pakai baju putih, rambutnya panjang banget sampai nutupin wajahnya. Ya pokoknya kayak kuntilanak lah. Gue lemes banget. Gue udah gak berani lagi buat ngelihat kaca tengah. Pas nongol si kuntilanak itu, gue tetap fokus nyetir mobil sampai bawah. Karena gue yakin tuh kuntilanak masih duduk di kursi belakang gue. Gue ngerasain banget. Singkat cerita sampailah gue di mes di bawah nih. Gue keluar mobil, gue cek, nengok ke bangku belakang gue. Si kuntilanak ini udah gak ada. Aman lah pikiran gue. Ternyata mereka yang di mes itu belum pada tidur. Di tempat mes ada 5 karyawan, 4 cowok dan 1 cewek. Tempatnya gede nih. Disuruh masuklah gue sama mereka. Nawarin buat istirahat tidur di sini aja. Kebetulan memang masih ada kamar yang kosong. Ya udah tuh, karena gue capek juga seharian, akhirnya gue terima lah buat istirahat tidur di mes itu. Pagi langsung balik deh, pikiran gue saat itu. Ngobrol-ngobrol lah kita di ruang tamu. Tapi gue gak cerita ke mereka dengan kejadian gue tadi di jalur itu pas waktu turun gunung. Udah malam juga kan soalnya. Akhirnya pada bubar buat izin tidur. Kita masuk ke kamar masing-masing. Gue udah gak mikirin kejadian kuntilanak tadi di jalur itu. Gue pikir udah aman lah ya. Selang beberapa menit tiba-tiba dari kamar karyawan cewek ada yang teriak. Kita semua bangun tuh nyamperin kamar cewek itu. Pas kita samperin ternyata karyawan cewek itu lagi nangis ketakutan. Akhirnya kita semua ngumpul di ruang tamu. Si cewek cerita, pas tadi dia di kamar mau tidur, tiba-tiba ada sosok perempuan baju putih, rambutnya panjang, jalan di kamar dia, terus nembus tembok. Akhirnya kita nenangin si karyawan cewek ini. Gak lama ketika kita ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba kuntilanak itu nongol. Dia jalan gitu di ruang tamu menuju dapur. Kita semua ngeliat. Parah banget. Pada kaget tuh semua. Akhirnya gue ceritain lah kejadian yang gue alamin di jalur pas gue turun tadi. Gue punya inisiatif, mending kita keluar aja deh dulu semua nih. Entah kemana, yang penting kita keluar dulu dari mes. Ya udah, kita keluar mes. Pas gua terakhir mau nutup pintu itu tiba-tiba nutup sendiri. Kenceng banget kayak dibanting. Wah, udah gak wajar nih menurut gua. Akhirnya kita cabut deh tuh pakai mobil. Gue juga gak tahu tujuannya kemana. Yang penting kita keluar dulu lah dari si mes ini. Akhirnya kita ke area pantai tuh. Gue juga gak tahu pantai apa. Pokoknya cuma 30 menitan menuju pantai itu. Di sana kita cuma ngopi-ngopi gak jelas. Terus si karyawan cewek ini juga masih nangis terus ketakutan. Udah deh tuh, pas azan subuh akhirnya gue balik dari pantai ke mes. Karena gue pikir ya udah subuh masa masih ditongolin sih. Akhirnya kita udah sampai di mes itu pagi-pagi dan gak ada kejadian apa-apa lagi.
gue mutusin buat balik langsung ke Jakarta. Gak apa-apa lah, capek ngantuk. Sampai Jakarta gue istirahat tuh di rumah. Besokannya gak tahu kenapa gue kayak orang kesambet, meriang 3 hari. Waduh. Gue cerita ke temen gue tentang kejadian yang gue alamin. Terus sama teman gue nih dikasih air minum, dikasih air putih gitu ya, disuruh minum. Ya udah, besokannya udah alhamdulillah. Segitu aja bang, maaf kalau ceritanya kurang serem ya. Sukses selalu PMK.